Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM dan juga pengurus Masjid Al-Kautsar, yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ketua Majelis Ta'lim kaum ibu Masjid Al-Kautsar dan juga segenap pengurusnya, hadirin hadirat, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan untuk kita terus bertambah, dan menjadi berkah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian, yang insya Allah kita semuanya Allah jadikan bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ada banyak risalah ketika kita berbicara tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan bahkan banyak kalimat perintah dan juga larangan yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan semua ini
kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Udah hafal Bu tentang risalah Nabi Allah Ibrahim? Belum, tapi udah pernah dengar kali ya. Ya. Hari ini kita coba belajar dari 3 risalah utama yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim perihal tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, saya ingin angkat satu kisah Nabi Allah Ibrahim dalam satu kalimat perintah hijrah. Apa Bu? Hijrah. Jadi kalau kita belajar tentang kalimat atau ayat Al-Quran, ya, kita harus paham Bu. Ya. Ketika Allah hadirkan satu ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-124. Tegas Allah katakan, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kalimat perintah dan juga larangan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, fa'atammahunna, dan semua itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Makna ayat ini banyak Bu, ya, tentang kalimat perintah. Ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan hijrah. Ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ada perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Ada kalimat perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hitan. Ya. Hari ini kita awali perjumpaan kita dengan risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan satu kalimat perintah hijrah. Apa Bu? Hijrah. Kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari negeri Syam, Palestina, menuju satu kota yang namanya Bakkah, dekat ya dengan tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Awal kisahnya sepele Bu, karena ada sebuah sifat cemburu. Ibu punya enggak cemburu Bu? Punya enggak, saya tanya? Oh, udah pasti ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam istrinya berapa Bu? 2. Yang pertama Siti Syarah, yang kedua Siti Hajar. Sudah lama berumah tangga dengan Siti Syarah tapi nggak punya anak, belum dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menikah dengan Siti Hajar, Allah karuniakan pernikahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, dikaruniai anak yang namanya Ismail. Atas izin dari dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang namanya perempuan cemburu Siti Syarah. Karena cemburu, maka Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk segera hijrah, membawa istri dan anaknya Hajar dan Ismail yang pada saat itu masih kecil. Ya, berangkat pagi buta Bu. Ya, dari Syam yang ada di Palestina sampai Makkah Al-Mukarramah. Ibu nanti bisa lihat Al-Quran, lihat rekomendasi tentang ayat ini. Buka Quran kalau ada yang bawa. Ibu lihat ya di dalam surat Al-Baqarah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ingatkan ada beberapa kalimat doa yang diutarakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai di kota Bakkah Al-Mukarramah, ya, dititipkan istri dan anaknya. Dititipkan kepada siapa, Bu? Dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh angkat doa, diangkat kedua tangannya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menengadah tangannya ke atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, minta sama Allah. Udah hafal doanya? Belum, Pak Ustadz, belum belajar. Hari ini kita coba belajar. Apa kalimat doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia taruh tuh yang namanya Siti Hajar dan Ismail kecil. Wahai Hajar, aku tinggalkan engkau di sini. Kalau bahasa perempuan tega lo ya bang, ninggalin gua di gurun pasir. Iya. Kira-kira ibu mau nggak ditinggalin di gurun pasir? Ditinggalin di Medland Cibitung aja kelagapan, suaminya pergi lagi. Iya, betul. Ditinggalkan Siti Hajar dan juga Ismail kecil. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Istrinya adalah istri yang soleha. Benar bang, ini perintah Allah. Benar, ini perintah dari Allah. Kita hijrah dari Syam menuju Makkah Al-Mukarramah, dan engkau aku titipkan di sini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan lewat awal doa ini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan istri dan sebahagian keturunanku di satu lembah, yaitu Al-Bakkah pada saat itu. Satu lembah yang dekat dengan tanahmu yang diharamkan ya Allah, dekat tanahmu yang dimuliakan ya Allah, yaitu Makkah Al-Mukarramah, dekat dengan Ka'bah pada saat itu, tapi belum kelihatan Ka'bahnya. Perhatikan Bu, kalimat doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Bu, ibu ditinggalin sama suami. Bu, ini belajar loh Bu. Ini risalah ini mengajarkan kepada ibu-ibu semuanya, bahwasanya ada satu tanggung jawab, satu beban moral seorang suami yang meninggalkan istri dan anak-anaknya. Tapi ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya adalah istri yang soleha, ditinggalin bersama dengan anak yang kecil, yang nanti anak ini menjadi seorang nabi. Dan insya Allah anak ini adalah seorang anak yang soleh. Enggak protes, ya, cuma nanya, benar bang ini perintah Allah, engkau tinggalkan aku di sini, benar. Seorang wanita dengan anak yang masih menetek, masih kecil, dengan satu perbekalan cukup 2 hari. Coba ibu bayangin, tinggal di satu lembah, di satu gurun pasir, gersang, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Bisa bayangin Bu? Ya, kalau matahari udah nyengat, panas banget. Ya Allah kirim. Kalau udah hujan, ya Allah dingin banget. Luar biasa. Nggak ada kehidupan di dalamnya. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yakin bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia katakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku titipkan istri dan anakku di satu lembah yang begitu gersang, tandus, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Supaya apa? Rabbana liyuqimus shalah, agar dia tetap mendirikan sholat, agar istri dan anakku tetap mendirikan sholat. Bayangin Bu,
Ya, babak awal dari sebuah persoalan hidup. Seorang istri membawa anak yang masih kecil ditinggalin sama suaminya. Persoalan bukan? Kira-kira persoalan bukan? Tapi doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hebat. Rabbana liyuqimus sholah. Jadikan mereka, istri dan anak keturunanku adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Apapun cerita tentang kehidupannya, ditimpa musibah, ditimpa persoalan hidup, dia tetap adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ibu saya yakin kalau ditinggalin suami udah babak belur. Iya, boro-boro ingat sholat. Ya Allah, dibilang dalam kalimat doanya supaya mereka tetap mendirikan sholat. Ending doanya di mana, Bu? Pada kalimat doa yang kedua. Lihat, ditinggalin suami, tetap dia bertaat, dia tetap hikmat, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalimat sholat di sini maknanya adalah kalimat sholat yang belum sampai pada satu literatur yang sempurna seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan mereka anak keturunanku, istri dan anak keturunanku adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Yang kedua, ini cantik doanya. Rabbana faj'al af'idatam minan nas. Jadikan hati manusia semuanya, mereka manusia yang tinggal di atas buminya Allah, cenderung condong kepada keduanya. Ini kalau kita nggak belajar, nggak ngerti makna ayat ini, nggak ngerti makna tentang doa ini. Lihat, Bu, begitu perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh Siti Hajar ketika perbekalan habis, lantas kemudian Ismail kecil merengek-rengek minta susu, sementara air teteknya udah nggak keluar lagi, yang keluar adalah darah. Tragis luar biasa. Maka di sana pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah nampakkan, Allah berikan kepada Siti Hajar. Lihat, satu bentuk ikhtiar, satu bentuk usaha seorang istri berjuang sendirian demi sebuah kehidupan, demi kelangsungan hidup anaknya. Dia lihat sepertinya ada air, oh ternyata itu fata morgana. Nampak seperti air di atas gurun pasir. Dia lari ke sana, enggak kelihatan, ternyata enggak ada air. Lihat perjuangannya luar biasa. Lari-lari kecil dari sofa ke marwah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berupaya, berusaha seorang istri demi kelangsungan hidup sang anak. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga lari-lari kecil sampai 7 kali di sana Allah turunkan satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Hajar, letakkan anakmu di sana. Dan ketika Ibrahim dan ketika Ismail kecil itu diletakkan oleh Siti Hajar, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mendengar satu suara yang jelas ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan Ismail, lantas kemudian Ismail kecil menghentakkan kakinya. Lihat, doa seorang ayah, doa seorang bapak untuk istri yang dia cintai dan anak keturunannya. Rabbana faj'al af'idatam minan nas. Belum ada kecondongan pada saat itu, tapi Allah mulai dengan satu kalimat, wahai Hajar, letakkan anakmu di sana, dan hentakan kaki Ismail kecil. Ternyata membuahkan hasil. Keluarlah dari buminya Allah Subhanahu wa taala air. Ya, keluar air, lantas Allah hadirkan malaikat Jibril alaihissalam. Dalam satu kalimat doanya Nabi Allah, malaikat Jibril alaihissalam berdoa zam. Maknanya adalah kumpul. Didoain oleh malaikat Jibril alaihissalam hingga air itu banyak. Allah Karim,
Minumlah Siti Hajar, lantas mulailah keluar air teteknya. Ya, disusui lagi tuh Ismail kecil. Terus berkembang. Lihat ending doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu indahnya. Rabbana faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, buat condong hati manusia kepada keduanya. Yang pertama, datang menjumpai sumur Zam-Zam adalah Bani Zurhum. Dia butuh air, dia barter. Air ditukar pakaian, air ditukar makanan. Maka tumbuhlah sebuah kehidupan dari sebuah cerita, dari diawali dari sebuah perjuangan seorang istri demi kelangsungan hidup anaknya. Allah Karim. Luar biasa kisah ini. Hingga muncul air Zam-Zam, banyak orang yang membutuhkan sampai saat ini. Orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh bawa oleh-olehnya apa, Bu? Air Zam-Zam. Ini doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, buat condong hati manusia kepada keduanya. Semua dari zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sejak diperintahkan hijrah sampai saat ini. Allah hadirkan tuh yang namanya air Zam-Zam. Enggak pernah putus. Allah Karim. Ya, usaha ikhtiar seorang istri yang bernama Siti Hajar dari Safa ke Marwah. Ini menjadi bahagian dari sebuah rukun ibadah haji. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bentuk dari sebuah syiar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi sebuah literatur di antara rukun-rukun haji dan juga umroh. Jadi ibu ngerti. Makanya kalau ibu ibadah, ya, ibadah itu syaratnya dua, Bu, kalau mau diterima. Ibu selama ini yakin gak ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakin, bagus, ada keyakinan. Yang pertama, kalau ibadah ibu mau diterima, ikhlas. Ya, harus ikhlas menjalankannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita belajar tentang ilmu ikhlas. Itu juga kalau diundang lagi. Ya, Bu, ya. Tapi nggak janji ya. Tadi saya mau nyampein tentang ikhlas, tapi kayaknya kita ada di bulan Zulhijjah. Pentingnya risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, Bu, ya. Ikhlas yang pertama ketika ibu menjalankan ibadah. Enggak karena ketua majelis taklim kaum ibu hadir nih ke pengajian. Jangan, Bu. Ya, saya udah sering kali sampaikan dimanapun saya berada dalam tugas saya dakwah. Kalau ibu datang ke masjid, itu ibu bawa dosa yang banyak. Percaya nggak? Ya, ibu datang bawa dosa yang banyak. Bismillah biniyatil ibadah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku hadir di Masjid Al-Kautsar untuk menuntut ilmu. Ibu baru niat aja itu pahala udah bergurir, Bu. Ini umpamanya hari ini hari apa? Selasa. Rabu udah ibu niatin mau datang nanti Selasa depan untuk datang ke majelis ilmu. Itu udah terus ngalir pahalanya. Allah Karim. Cuma nggak kelihatan ya, Bu, ya. Kalau kelihatan pahalanya numpuk ini penuh. Ya, banyak. Datang bawa dosa sampai di masjid baca doa, Allahumma gfirli junubi waftahli abwaaba rahmatik. Duduk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh seorang guru, oleh seorang ustadz. Apalagi yang nyampein orangnya ganteng. Iya. Udah tua ya. Ya Allah, Bu, ikhlas karena Allah datang ke majelis ilmu. Duduknya ibu ini ribuan malaikat menyaksikan dan mereka malaikat-malaikat Allah mendoakan. Doanya apa? Allahumma gfir. Ampuni ya Allah umatnya Rasulullah SAW yang datang ke majelis ilmu lantaran untuk menuntut pulang dari masjid ibu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Karim, luar biasa. Sama ketika bapak-bapak, ibu-ibu sholat berjamaah di masjid, ya ketika tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullah, nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, nengok ke kiri.
Ya, di istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rontok tuh dosanya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu, sedikit ilmu. Ibu kalau sholat ya tahiyat terakhir, ingat jangan salamnya bareng dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ngapain? Ada ilmunya nggak nih sholat kayak gini? Nggak ada. Sholatnya ikut-ikutan. Ayo ngaku masih nggak? Rapiin dulu salamnya Bu. Nih Bu, fil alamina innaka hamidum majid. Contoh. Kalau mau tambah lagi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri sampai selesai. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik sampai selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai baru nengok. Ya, awas, hati-hati, ini ilmu. Makanya bagusnya duduk di majelis ilmu gitu. Balikin lagi, ya. Kemudian lafadzkan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullah. Berhenti, goyang. Ya, nengok ke kiri ke kanan. Jangan bareng Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mau kemana lu? Ya, selesaiin dulu Assalamualaikum warahmatullah. Baru nengok. Balikin lagi Assalamualaikum warahmatullah. Cakep tuh, ada ilmunya. Yang kedua, satu ikhlas. Yang kedua, kalau ibadah kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada ilmunya. Nih contoh tadi. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu ayatnya, "Qul," katakan Muhammad, "hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama Muhammad mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang enggak berilmu? Apakah sama Muhammad orang yang pintar sama orang yang bego? Bener gak? Ya bahasanya biar gampang ya. Orang pintar sama orang bodoh sama gak Bu? Beda. Jadi kalau syarat ibu mau diterima, ibadahnya harus punya ikhlas. Yang kedua harus ada ilmunya. Paham sampai di sini? Insya Allah. Condong semua harapan mereka manusia kepada siapa? Kepada Siti Hajar dan Ismail kecil. Maka tumbuhlah sebuah kehidupan dari satu lembah yang begitu tandus, gersang nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Allah hadirkan air Zam-Zam hingga kota Makkah pada saat itu tumbuh subur. Gemah rifahloh jinawi. Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samara. Jadikan kota Makkah satu kota yang tumbuh dengan rezeki yang Kau berikan ya Allah, hingga tumbuh-tumbuhan muncul. Ya, jadi subur tuh kota Makkah. Apakah cukup sampai di situ? Doa yang ketiga, doa yang keempat, la'allahum yashkurun, agar mereka tetap menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu jangan sombong dikasih nikmat, enak aja. Jadi orang kaya senang banget, sombong. Buat apa sombong Bu, saya tanya? Ibu datang ke dunia ini bawa harta enggak? Ada yang datang ke dunia lahir bawa jam tangan. Pulang ibu mati bawa lagi enggak barang? Ada yang dibawa? Datang tangan kosong, pulang tangan kosong. Ngapain lo sombong? Betul? Jadi nggak ada yang disombongin. Badan yang ibu punya milik Allah, ruh yang ada pada badan ibu milik Allah, harta yang ibu miliki adalah amanah yang Allah berikan. Semuanya bentuknya amanah. Mampukah kita bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya wajib untuk bersyukur. Wa itazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala bermaklumat, siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada Allah, maka aku tambah. Tapi siapa orang yang ingkar terhadap nikmatku, maka azab yang bicara teramat sangat pedih. Azab yang akan aku berikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang nggak mau bersyukur. Udah ibu pokoknya punya rumah satu, alhamdulillah. Mudah-mudahan ditambah jadi alhamdulillah. Bersyukur terus.
Bu, kunci sukses sebuah rumah tangga, dia selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan bentuk qanaah. Jadi nerimo. Coba praktekin deh. Saya udah buktiin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ala kulli halin ya Allah. Setiap ibu dapat nikmat, coba lafadzkan kalimat hamdalah terus. Insya Allah Allah berkahi apa yang ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat dan anugerah Allah Karim. Ya. Ini risalah yang pertama. Ya, udah paham sampai di sini? Ya. Jadi perintah sa'i itu karena simbolisnya dari sebuah risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hijrahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dikemas dengan cerita Siti Hajar dan juga Ismail kecil yang berjuang untuk sebuah kehidupan. Jadi ibu tetap semangat, ya. Ingat kisah Nabi Allah Ibrahim tentang Siti Hajar yang berjuang keras. Jadi punya motivasi, Bu. Makanya kalau saya seringkali menyampaikan, ingat satu kalimat Allah menjadi sebuah acuan, Bu. Ketika kita mendengar cerita risalah mereka para nabi, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, targetnya apa, Bu? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadzihil haqq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Dan semua risalah mereka para nabi, para rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Quranul Karim untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak, agar kami mengokohkan hati kalian, kami buat iman kalian semakin kuat. Waja'aka fi hadzihil haqq, karena ada risalah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya adalah benar. Cerita risalah Nabi adalah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, waja'aka fi hadzihil haqq wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya. Ada nasihat enggak, Bu? Jadi dari cerita tadi. Wa mau'izah, wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin, dan ada sebuah perenungan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman. Jadi kita berpikir, oh risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hijrah bersama dengan Siti Hajar dan juga Ismail kecil, ada hikmah yang bisa kita petik di dalamnya, yaitu ketaatan kepada Allah tetap harus ada. Rabbana liyuqimus shalah, tetap mendirikan sholat. Yang kedua, tetap berjuang untuk sebuah kehidupan. Ya, ibu saat ini banyak masalah. Siapa sih manusia yang nggak ada masalah? Betul nggak, Bu? Kuncinya gampang, Bu. Kalau ibu punya masalah, kembalikan kepada Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan apa? Dengan keburukan. Dan kalian akan kami uji dengan apa lagi? Dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un, agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya Siti Hajar udah berjuang, lantas dia minta sama Allah. Ya, dan perjuangannya tidak menjadi sia-sia. La tayasu mir rahmatillah, jangan kita putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus berjuang dan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ada datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang beriman, yakin semua ujian ceritanya datang dari Allah. Ketika ibu diuji dengan keburukan, ya Bu, paham tentang keburukan? Ibu sakit, suami sakit, pendaringan kosong, ya Allah, utang banyak, apalagi masalahnya? Oh, duit nggak punya, duit nggak gablok, bahasanya. Ya Allah Karim, banyak banget masalah, utang belum kelar-kelar, ya Allah. Suami kawin lagi, ya Allah. Sabar. Ketika diuji keburukan oleh Allah, sabar jawabannya. Dan ketika diuji dengan kebaikan, alhamdulillah, beli rumah lagi, beli motor lagi, beli mobil lagi, ya Allah, banyak untungnya, alhamdulillah, bersyukur. Itu kuncinya. Ini risalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita lewat risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail dalam satu peristiwa hijrah luar biasa. Paham sampai di sini, Bu? Insya Allah. Udah 34 menit. Setengah jam.
Risalah yang kedua, ya, ingin saya utarakan ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan lagi satu ayatnya, wa ijibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian tentang kalimat perintah dan juga larangan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fa'atammahunna, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kalimat perintahnya? Wahai Ibrahim, tinggikan pondasi Ka'bah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah lihat Ka'bah, Bu? Pernah enggak? Pernah. Udah pernah aja biar cepat. Ka'bah itu pertama kali ada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk makmurnya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tawaf di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan di zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Makanya kalau bukti adanya Nabi Adam itu dari Ka'bah. Ya, Adam bercocok tanam. Kenapa? Waktu di surga udah enak, ya. Tapi tinggal di dunia dihempaskan karena dosanya. Dia harus cari makan sendiri, dia harus cari tempat tinggal, dia harus bikin, dia harus nyari, dia harus bertani, dia harus nenun, ya. Buktinya apa? Nih bangunan pondasi Ka'bah ini dibuat dari batu. Udah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Estafetnya berlanjut sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, dihempas bandang banjir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umatnya Nabi Nuh alaihissalam banyak yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang enggak taat, hingga Ka'bah Baitullah dihempas oleh banjir bandangnya Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, estafetnya berlanjut lagi hingga Allah hadirkan satu ayatnya. Ibu lihat dalam surat Al-Baqarah 127. Bu, makanya kalau kita belajar untung, ya, jadi tahu ilmunya. Ya, ketika Allah hadirkan ayatnya dalam surat Al-Baqarah 127 sampai 129. Ini belajar hari ini untuk kita semuanya. Ada satu tugas utama, satu perintah utama yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang saat itu sudah dihempas oleh banjir bandang zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Allah angkat lagi itu ke permukaan. Ka'bah Baitullah dibuat pondasinya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati. Ini doa lagi Nabi Allah Ibrahim. Ya. Coba Ibu lihat surat Al-Baqarah 127. Ini biar kita gamblang semuanya, biar cerdas kita ini jadi umat Islam. Ya, ketika Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim tinggikan pondasi Ka'bah, maka Allah ceritakan ini di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian tatkala Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail untuk apa? Meninggikan pondasi Ka'bah. Tadi hijrah, Nabi Allah Ibrahim doa enggak? Doa. Ketika mendirikan pondasi Ka'bah, udah jadi dia doa lagi. Doanya beda lagi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Nih ibu-ibu sering kali doa nih. Tuh di belakang begitu bacaannya. Ya Allah, terima nih kerjaan kami. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kerjaan apa? Meninggikan pondasi Ka'bah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal ibadah kami, innaka antas sami'un alim, karena engkau yang maha tahu, engkau yang maha mendengar. Diterima nggak kira-kira amal ibadahnya nih? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nih ending doanya yang luar biasa, menjadi sebuah peringatan buat kita.
Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tunduk patuh, muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Orang Islam yang cerdas, orang Islam yang benar-benar taat kepada perintahmu ya Allah. Kira-kira ibu udah taat belum? Bu, kita masih proses Pak Ustadz ya. Kadang sholat entar-entaran. Woi, betul apa betul? Lagi goreng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang manggil siapa Bu? Gorengan apa? Allah yang diutamain. Gorengan pasti. Apalagi ibu lagi dikasih duit 1 gempok, ngitung duit ajan. Ditinggalin gak tuh duitnya? Ntar dulu Pak Ustadz, ngitung dulu duitnya. Allah karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Udah jadi itu. Dia doa terima amal ibadah kami. Nih pondasi Ka'bah sudah kami bangun ya Allah. Lantas kemudian doa yang kedua, supaya Allah memberikan keturunan yang soleh soleha, mendirikan pondasi Ka'bah. Lantas kemudian pengen menjadi orang Islam yang bermanfaat, berguna. Ya Allah karim. Dalam doa ini perhatikan Bu, ya. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkan tempat-tempat untuk manasik haji umroh. Tuh ternyata doanya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Jadi ringkasnya begini, setelah Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim dan juga Ismail mendirikan pondasi Ka'bah, rampung tuh pekerjaan. Nabi Allah Ibrahim mendengar, serukan wahai Ibrahim kepada seluruh manusia. Dengan cara apa ya Allah, mulutku kecil, udah ucapin aja. Makanya dia diri di depan Ka'bah, dia katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Gemetar enggak hatinya Bu? Ibu kalau berangkat haji pasti gemetar. Ini seruan datang dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang ada di penjuru langit dan buminya Allah, dari selatan, utara, timur, barat, semuanya menyambut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Allah karim. Itu Siti Hajar ya di belakang Ka'bah nanya sama Ibrahim, "Bang, ini kenapa sih teriak-teriak sendirian?" Padahal nggak ada yang menyaksikan. Dia nggak tahu makhluk-makhluk Allah yang menyaksikan. Ini perintah dari Allah. Lagi-lagi perintah dari Allah. Subhanallah. Sampai panggilan ini kepada orang-orang yang berangkat haji dan umrah. Ini mudah-mudahan kita dipanggil ya Bu ya. Ibu mudah-mudahan dipanggil. Insya Allah dipanggilnya sama Nabi Allah Ibrahim, bukan dipanggil sama malaikat Israel. Ya Bu, kan panggilan ada 3. Panggilan haji, panggilan kurban, panggilan mati. Mau haji, kurban apa mati? Mati jangan dulu Pak Ustadz, masih kurang ibadahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allah karim. Nabi Allah Ibrahim minta sama Allah, disuruh oleh Allah untuk memanggil umat manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk datang ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah yang namanya haji dan juga nih risalah. Ya Bu, biar paham semuanya. Allah karim, banyak orang yang datang, tapi sejarahnya luar biasa. Orang yang berangkat haji masih ada yang maksiat di sana. Ya, makanya ada perintah, ada juga larangan. Ya, zamannya Nabi Allah Ibrahim sampai zamannya Nabi Muhammad, orang yang berangkat haji umroh ke Mekah itu masih banyak dilanggar larangannya. Makanya diminta pada doa berikutnya. Yang ketiga, doanya luar biasa, endingnya Rabbana wab'ats fihim rasulam min anfusihim.
Rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Ya Allah, utus bagi kami seorang rasul, utus bagi kami seorang nabi yang menyampaikan ayat-ayat-Mu ya Allah, yang menyampaikan Al-Qur'anul Karim, yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diutus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa yang tadi, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tunjukkan di mana tempat-tempat untuk manasik umroh dan terimalah taubat kami ya Allah. Lantas Nabi Allah Ibrahim minta diutusnya seorang rasul. Makanya literatur tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh sempurnanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Ya, tertib teratur Allah kirim. Karena apa? Karena Allah hadirkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini orang-orang yang beriman. Berapa banyak nikmat, berapa banyak karunia yang Allah berikan kepada mereka orang-orang beriman. Pada saat kapan? Itba'atsa bihim rasulan min anfusihim. Saat Allah menghadirkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kirim. Ibu beruntung, Bu. Ibu menjadi mulia karena hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu mah wanita di zaman jahiliyah, ya Allah karim, sebagai bentuk pelampiasan seorang laki. Ya, dihina, dicaci maki, bahkan dibunuh, betul enggak? Tapi ketika dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita diangkat derajatnya, dimuliakan, dihormati. Allah karim. Alhamdulillah. Paham sampai di sini? Insya Allah ya. Innaka antal azizul hakim. Engkau yang maha kuasa ya Allah. Engkau yang maha kuat ya Allah. Engkau yang maha bijaksana. Luar biasa kalimat doanya. Jadi pada saat hijrah dia doa tuh Nabi Allah Ibrahim. Pada saat mendirikan pondasi Ka'bah juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham sampai di sini, Bu? Literatur haji umroh ya sudah diatur dan sempurnanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berangkat haji panggilan dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan ini juga doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Makanya tuh kalau ibu sholat kan yang dikatakan dua nabi ada di dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad satu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nenek moyang kita, kakek moyang kita, bapak moyang kita tuh Nabi Allah Ibrahim alaihis. Bersyukur, Bu. Paham sampai di sini? Dengan risalah yang kedua. Kita masuk pada risalah yang ketiga. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lantas kemudian ada lagi kalimat perintah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Dan ingatlah oleh kalian tentang kalimat perintah juga larangan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fatammahunna, dan semuanya dikerjakan. Kalimat perintahnya apalagi, Bu? Menyembelih anaknya. Ibrahim dengan didikan agama yang luar biasa kepada Ismail, maka tumbuh kembangnya Ismail atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang taat, patuh, tunduk kepada kedua orang tuanya. Allah ceritakan lagi di dalam Al-Qur'anul Karim, As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Lihat, ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam beranjak dewasa, ya, lantas kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diskusi, komunikasi. Ini pentingnya, Bu, seorang ibu, seorang bapak berkomunikasi dengan anak. Ibu nanti rasain deh kalau anak ibu udah mulai tumbuh dewasa. Tuh anak pengen kawin, tuh anak pengen nikah, ajak ngobrol, Bu, siapa calonnya. Kalau perlu ibu punya anak perempuan, cari laki yang kaya. Benar gak? Kedua yang soleh. Kalau enggak, pertama yang soleh, terus kemudian
kaya. Saya mah yakin ibu-ibu pengen punya suami, pengen punya laki yang sejati. Siapa sejatinya laki-laki? Laki-laki yang sejati ini biar pada dengar. Laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang kaya, banyak duitnya, dia soleh, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak, Bu? Pengen nggak punya kayak gitu suami? Suami kaya, Bu, ibu punya uang belanja dikasih 50 juta rupiah satu bulan, pengen nggak? Pengen nggak? Pengen, Pak Ustaz. Sekarang udah pernah? Udah dapat? Belum. Ya, lelaki sejati itu, Bu, dia soleh, dia banyak duitnya. Artinya apa? Ini motivasi ya, Bu. Awas, bukan pelecehan ini. Dia taat sama perintah Allah dan dia mau berjuang, berusaha untuk kehidupan istri dan anak-anaknya. Allah kirim. Pengen nggak? Pengen, Bu. Ya kan? Kalau suaminya pengen istrinya cantik, soleha, taat sama perintah Allah Rasul dan taat pada perintah suami. Udah, gampang jadi bini mah. Kalau mau masuk surga, taat pada perintah Allah, perintah Rasul, lantas dia taat pada perintah suami. Kadang-kadang poin yang ketiga ini paling berat. Ya, Bu, udah punya suami jelek, marah mulu, kagak ngasih duit lagi. Yang enak kita ceburin ke laut. Betul, Bu? Bu, terima suami apa adanya. Minta sama Allah, ada keberkahan di dalamnya. Semua itu pilihan dari Allah, ya. Harus ikhlas, ya, nerima. Biarin suami ibu ganteng, ngasih uang belanja 50 juta. Alhamdulillah. Allah kirim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tar. Tatkala Nabi Allah Ismail mulai beranjak dewasa, nih Nabi Allah Ibrahim cerita, Ismail sini nak, malam bapak bermimpi suruh nyembelih kamu. Ya Allah kirim. Pertama nggak berani diungkap, Bu, menjadi sebuah keraguan-raguan. Tuh tanggal 8, tanggal 9 tuh hari tarwiyah, ya, hari tarwiyah tanggal 8, ya, mulai ragu-ragu, ini benar perintah Allah apa setan gitu ya. Ya, dan di hari 9-nya dia yakin, ya, pada saat wukuf di Arafah, ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya? Kok tiba-tiba Allah mengingatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya? Ini ada risalahnya. Lihat, Nabi Allah Ibrahim kurban gak kayak ibu-ibu di sini, ya. 1000 ekor sapi. Allah kirim. 3000 ekor apa? Kambing, ya. 300 ekor unta dikurbankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Ini bah belum seberapa. Kalau saja Allah perintahkan diriku untuk menyembelih anakku, maka akan aku sembelih. Tuh, kesombongan hati seorang manusia. Oh, Nabi dia, tapi sombong. Ya, pada saat korbannya banyak, dibagi-bagiin tuh semuanya, Bu. Enggak kayak kita, udah korban atuh minta pala, korban atuh minta paha. Betul. Allah kirim, macam-macam. Ya. Berapa banyak yang telah dikurbankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau saja Allah perintahkan aku menyembelih anakku, maka aku akan taati. Maka pada saat itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, ingat tentang nazarmu. Ketika Ibrahim belum punya anak, dia ngomong, ya kalau saja aku punya anak keturunan. Kan waktu menikah dengan Siti Sarah belum dapat, ya, menikah dengan Siti Hajar juga agak sedikit lambat sampai diberikan keturunan. Maka Allah janji menagih janjinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim, nazarmu? Cukupkan, genapkan, sempurnakan janjimu. Sampai pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, dipanggil Ismail, sini nak, aku ingin berdiskusi, komunikasi denganmu. Allah perintahkan aku menyembelihmu. Apa kata anaknya? Ini anak yang taat, Bu. Ini anak yang taat. Ya Ismail, inni arafil manam anni azbahuka fanzur maza tara.
Pikirkan Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini anaknya anak yang taat, bukan anak yang brengsek. Bukan anak yang bergajul kalau orang Betawi bilang. Ya, yang tuaan aja, bapak aja dulu yang dipotong. Ya enggak bisa ngejawabnya gitu. Ya, ini arafil manam, pikirkan nah. Ani azbahuka fanzur maza tara. Apa kata Nabi Allah Ismail alaihissalam? Ya Allah, kalau saja ini perintah Allah, wahai orang tuaku, wahai Ibrahim ayahku, laksanakan, fanzur maza tara, hingga pada saatnya aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang anak yang sabar. Anni azbahuka fanzur maza tara. Suruh dipikirkin matang-matang, ya. Tapi ini anak adalah anak yang soleh. Silakan ayah, kalau ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sembelih aku. Allah karim. Diajak Ismail, ya, izin dengan Siti Hajar. Lihat Ibrahim, lu tega ya mau motong anak. Lihat, setan datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Anak lagi ganteng-gantengnya, tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kuat pendiriannya. Ini adalah setan, disambit tuh setan dengan batu kerikil, kabur tuh setan. Datang lagi setan laknatullah kepada Siti Hajar. Wahai Hajar, engkau tahu nggak anakmu ini mau disembelih sama bapaknya tuh Ibrahim tuh. Mana ada orang tua yang mau nyembelih anaknya. Tapi kalau ini adalah perintah Allah, kuizinkan. Disambit lagi tuh setan. Allah kirim. Datang lagi ke Ismail. Ismail, lu tahu nggak mau dibawa kemana? Lu tuh mau dipotong, mau disembelih, dihajar lagi tuh setan. Ini adalah setan laknatullah dengan kerikil. Makanya ada zumrah aqabah. Allah kirim. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya, wahai ayah, ada syarat yang utama. Tajamkan pisaumu dan tutup mataku kalau engkau mau menyembelih aku. Tapi lihat bu, pisau yang pada saat mau nempel ke lehernya Nabi Allah Ismail alaihissalam itu udah diuji coba, batu aja terbelah. Bayangin, ya, pada saat pisau sudah nancap, begitu yakinnya luar biasa. Hatta tatiyakal yakin dengan kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ismail berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa taatnya dua orang hambanya Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah Allah. Makanya Allah turunkan kibas. Allah ganti itu Ismail dengan seekor kambing. Nih makanya kalau kurban, nih bu dengerin, ya, kalau zaman sekarang ya Allah emang luar biasa ya. Tapi kalau mampu nggak apa-apa. Ibu punya suami kurban tahun ini, besok ibu punya rezeki kurban atas nama ibu, besok atas nama anak, begitu ya? Betul. Padahal nggak begitu bu. Ya, Nabi Allah Ibrahim kalau boleh dibilang keluarganya ada berapa? Ada 5 ya. Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Hajar, Ismail, Ishak. Seharusnya Allah turunkan kambing dari surga jadi 5, tapi Allah turunkan cuma 1. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, atas nama Allah aku kurban. Ya, yang pertama ini adalah untukku dan keluargaku. 1 ekor kambing. Dan yang kedua, ini aku kurban untuk aku dan juga umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Umatnya Rasul yang punya kemampuan untuk berkurban sudah diberikan kurban oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup 1 dalam rumah tangga bu sebenarnya. Ya, tapi kalau ibu punya kemampuan nggak apa-apa. Cuman kan ya Allah, berat ya bu ya. Kurban gampang gak kira-kira? Gampang gak kira-kira? Beli kambing sekarang udah 4 juta. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan nih. Jadi ada risalah semuanya. Ketika lehernya sudah mulai
ditancapkan pisau yang begitu tajam, Allah hadirkan pertolongannya Allah. Karena dari sebuah ketaatannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail diganti itu dengan seekor kibas yang didatangkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berkumandang kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memuji Allah yang maha besar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Jadi doanya pasrah diri. Kalau ibu salat beda ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada saat lafaz wajjahtu, awas jangan sambung dengan inni wajjahtu. Ya langsung Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ininya dibuang kalau lagi sholat. Langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai selesai. Paham sampai di sini, Bu? Ilmu lagi. Cukup ya? Sudah 1 jam lewat 1 menit. Ya. Cukup kalau buat saya 1 jam. 3 risalah sudah kita kantongi. Kita sudah pelajari hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang taat atas perintah Allah. Allah ampuni dosa kita. Allah sampaikan kita pada hajat yang kita mau, kita inginkan. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.